Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lenuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua? Coba diaktifkan dulu speakernya, mikrofonnya semua. Ayo. Udah? Ah. Oke. Aidil Fahrezi, Ahmad Sholih Utsaimin, Rafi Aji Nugraha Ramadhani, Sholihul Fajri, Dafi Aulia, Arik Ahmad Fauzan, Ammar Razan, Naufal Musyafa, Teguh Farhan Akhtar. Ini saja. Berarti partisipannya baru 13 orang. Apa kabar antum semua? Baik ya, insyaallah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, tidak ada kata yang terus kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, ya. Yang mana ini tidak semua orang bisa merasakannya. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang masih Allah berikan kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat tetap beraktivitas seperti biasanya dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintaikan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Masih pada bab yang sama, yaitu fungsi. Ya. Kemarin kita sudah masuk memahami notasi domain, range, grafik ya. Kita udah kenalan kemarin yang mana namanya domain, yang mana namanya range, dan yang mana bentuk-bentuk grafiknya. Ya. Masih ingat ya? Halo. Masih ingat anak-anak Ustaz? Mana suaranya? Insyaallah ya. Semua bisa dengar suara Ustaz enggak? Jelas? Jelas? Oke, Thaib. Kali ini kita masuk sebagaimana sesuai dengan diagram alir yang kita tampilkan kemarin. Setelahlah kita kenalan dengan fungsi ya, domain, ya, kemudian range, kemudian grafik-grafik fungsi. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi. Yang antum ketahui operasi aljabar ada berapa? Anak-anak Ustaz, ada berapa operasi aljabar? Yang pertama, terus kuatlah, kurang kuat. Terus, satu lagi. Oke, pas 4. Jadi itu juga yang pada fungsi, itu juga operasinya. Jadi operasi aljabar pada fungsi sama. Jadi yang dijumlahkan, dikurangkan, dibagikan, dikalikan itu enggak hanya bilangan. Tapi bentuk aljabar pun bisa kita operasikan seperti itu.
Aljabar itu, bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan. Bentuk aljabar itu bisa dikurangkan. Bentuk aljabar itu bisa dikalikan dan bentuk aljabar itu bisa dibagikan. Kita lihat bersama. Taib. Jadi anak Ustaz, kali ini kita masuki operasi aljabar ya, operasi pada fungsi. Ini Ustaz langsung datangkan contoh aja. Oke? Coba. Yang kita mulai dari penjumlahan ini. Operasi pada fungsi yang pertama namanya penjumlahan. Berarti dijumlahkan. Berapa ini hasilnya? Coba sediakan di situ kertas, antum pakai pulpen, silakan oret-oret pakai kertas buramnya. Coba Ustaz mau tanya, berapa hasilnya ini? Ayo. Ayo. Berapa jawabannya? X kuadrat tambah 5X tambah 8 ditambah 3X kuadrat tambah 2X tambah 6. Ayo. Ditunggu cepat-cepat. Berapa jawabannya? Naam. Apa kesimpulannya kalau penjumlahan pada fungsi? Apa kesimpulannya? Seperti apa? Yang mana yang bisa dijumlahkan? Kenapa kok jawabannya seperti itu? Benar jawabannya, 4X kuadrat ditambah 7X ditambah 14. Kenapa caranya seperti itu? Ayo. Bukan bilangannya yang sama. Aljabar dapat dijumlahkan jika, ayo pelajaran SMP. Jika apa? Jika sukunya sejenis. Iya. Apa ciri-ciri suku sejenis? Apa ciri-ciri suku yang sejenis? Boleh. Variabelnya harus sama enggak? Sama juga. Jadi X kuadrat sama Y kuadrat itu enggak sejenis. Walaupun pangkatnya sama. Jadi yang dikatakan sejenis anak-anak Ustadz, lihat benar-benar, lihat variabelnya sama atau enggak. Kalau variabel yang satu berpangkat, sana pun harus berpangkat juga. Kalau variabelnya yang satu pangkatnya 2, sana juga pangkatnya harus 2 juga. Itulah namanya sejenis. Maka oleh karena itu, X kuadrat ini berkawan sama 3X kuadrat. Ini namanya sejenis, sama-sama X kuadrat. 5X berkawan sama 2X, sama-sama sejenis, sama-sama X. 8 berkawan dengan 6. 8 sama 6 apa jenisnya ini? Dia disebut sebagai apa ini? Bilangan yang berdiri sendiri tanpa adanya embel-embel variabel. Siapakah dia? Bukan. Bilangan bebas yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Variabel tahu ya, ciri-ciri variabel udah jelas. Variabel bisa pakai huruf, bisa pakai notasi. Tapi kalau hanya angka yang berdiri sendiri, tidak ada embel-embel variabel, itu namanya apa? Belum tepat. Memang angkanya, jenis angkanya satuan. Tapi Ustaz tanya, dalam bentuk ini 8 sama 6 ini apa jabatannya? Jabatannya ya betul. Sebagai apa dia? Kalau bilangannya bilangan satuan.
Ayo, kok lupa? Cons? Hah? Bukan, koefisien itu yang nempel dengan variabel. Nah, kalau yang namanya koefisien di sini 5, itu koefisien 2. Ini pun koefisien nih, di depannya ada angka nih, 1, koefisien ini pun 3. Hah? Apa? Iya, konstanta. Nggak usah ragu lah, konstanta. Bilangan bebas yang berdiri sendiri tanpa adanya embel-embel variabel namanya konstanta. Jangan lupa. Paham? Oke. Yang nomor 2 berapa jawabannya? Usah tunggu, ayo. Coba dicari kertas buramnya, pakai pulpen atau pensilnya. Karena harus tahu dulu mengoperasikan operasi pada aljabar, pada fungsi aljabar ini. Nanti sulit kita, karena ada komposisi nanti ilmu tambahannya. Apa itu komposisi fungsi, kemudian ada inverse. Sekarang saya tanya, berapa hasil yang kedua? Berapa hasil yang kedua? Halo? Iya, mana suaranya nih? Lagi cari. Nah, coba cari. Berapa hasil yang kedua? Kita masih ada waktu 10 lebih kurang 17 menit lagi. Berapa ini ya? 17 menit lagi ya. Berapa hasil yang kedua? X kuadrat kurang 5X tambah 8 dikurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 6. Sama, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan terhadap suku-suku yang saling sejenis. Kalau enggak sejenis enggak bisa. Ayo, jumpakanlah suku yang sejenis. Berapa jawabannya? Berapa? Sebut. Ya. Yuk. Masya Allah, asanta barakallahu fiqh. Benar. Minus 2X kuadrat kurang 7X tambah 14. Ingat, hati-hati nak Ustadz. Ini dia bedanya. Kalau tadi penjumlahan, ketika antum bongkar kurungnya ini, kan ini harus perkalian tanda ke dalam. Karena dia positif, maka otomatis yang lain nggak berubah, ya, kecuali dia jumpa di dalamnya ini negatif, ya. Antum jangan lupa ingat kembali perkalian tanda. Makanya kalau ini, ya, yang bisa dijumpakan, Afwan, Ustadz nggak bisa ketikkan di sini ya, karena di sini aplikasinya berbeda. Tapi Ustadz hanya mengarahkan. Jadi nanti antum gini kan, perhatikan. Ini harus dibongkar dulu. Berarti ini minus 3X kuadrat, minus kali positif 2X jadi minus 2X, negatif kali negatif jadi positif 6. Kemudian jumpakan yang sejenis, ya. Oke. Yang ketiga, perkalian. Kalau perkalian, ya, cara mengalihkan cara mengalihkan fungsi aljabar, antum harus kalikan ke setiap elemen di dalamnya ini. X kuadrat kali 2X, X kuadrat kali minus Y, X kuadrat kali 5.
Berapa hasilnya? Ayo. Ini sebenarnya pelajaran SMP nih. Kita ulang sedikit karena memang ingin menguatkan dasar kembali. X kuadrat dikali 2x kurang Y tambah 5. Berapa hasilnya? Ustaz bantu. X kuadrat kali 2x, berapa jadinya? Hidupkan mikrofonnya. X kuadrat kali 2x. Halo. Berapa? X kuadrat kali 2x. Kok jadi 3? Ini 2x pangkat. Loh, tadi pangkat 2 kali pangkat 1. Jangan lupa lah. Kalau perkalian variabelnya sama, pangkatnya ditambahkan. Nih, jangan lupa, inilah dia. Kalau dia lupa, sulit nanti dia jadinya. X kuadrat kali 2x jadinya 2x pangkat 3. Jangan lupa lah. 2x pangkat 3. X kuadrat kali minus Y berarti minus X kuadrat Y. X kuadrat dikalikan 5 sama dengan plus 5x kuadrat. Gitu hasilnya. Jangan lupa. Dah, contoh yang kedua. Bagaimana perkaliannya kalau seperti ini? Sama. Arti samanya itu antum harus jumpakan setiap elemen yang ada di kurung pertama dengan setiap elemen yang ada di kurung kedua. Ini jumpa ini jumpa ini jumpa ini, baru ini jumpa ini jumpa ini jumpa ini. Jangan lupa, Ustaz ulangi. Kita harus jumpakan dulu X ke setiap elemen yang ada di sebelah, yang di kurung sebelah. X jumpa 2X kali 2X, kemudian X kali minus Y, kemudian X dikali 5, positif 5. Kemudian setelah X menjumpai ke setiap elemen di sini, maka giliran 3. 3 kali 2X, 3 kali minus Y, 3 kali 5. Dah? Saya tunggu coba, berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? 2 inilah boleh. Ini sama ini tadi. Ada yang jawab, kita lanjut ke pembagian. Ayo. Perkalian yang pertama berapa hasilnya? Perkalian kedua berapa hasilnya? Ayo. Berapa?
Berapa? Halo. Halo. Berapa? Hah? Hmm. Ah, berapa? Ya. Hah? Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang. Eh? Ya. Ya. Terus. 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 Ah, nggak ada yang bisa dijumpakan. Ada yang sejenis nggak? Ah, bisa lah jumpa. Jadi 11x ya. Oke, tinggal jumpakanlah yang sejenis. Ah, itu kembali ke apa namanya? Aturan penjumlahan pengurangan berarti. Jumpakan yang sejenis. Taib. Jadi gitu ya Nana Ustaz ya. Antum harus jumpakan ke setiap elemen ini. Ah, ini. Baru giliran ini lagi. Oke. Ah. Sekarang pembagian yang keempat. Hah? Pembagian ini kan masih mengulang ya. Ustaz jadikanlah ini tugas antum di rumah nih. 2 soal aja, nggak banyak-banyak, nggak lama nih ngerjakannya ini. Bentar. Ya. Nanti dikerjakan, difotokan, kemudian dikumpul. Ustaz akan masukkan ke nilai harian antum. Jadi jangan ada lagi yang tidak mengerjakan. Karena nilai harian itu yang paling menentukan anak Ustaz ya. Nilai harian itu adalah nilai yang paling menentukan nilai rapat antum nantinya. Bagaimana cara membagi? Ustaz bantu sedikit. Membagi bentuk aljabar antum sederhanakan, antum jabarkan yang atas. Bagaimana memfaktorkan? Bisa, itu cara yang pertama. Jadi membagi bentuk aljabar itu bisa dengan cara memfaktorkan. Menyederhanakan lah istilahnya. Menyederhanakan bentuk aljabar itu bisa dengan cara memfaktorkan. Atau dengan cara bersusun ke bawah pun bisa juga. Pembagian aljabar dengan cara bersusun ke bawah bisa. Tapi ini kita gunakan dengan cara memfaktorkan saja dulu, karena itu yang lebih cepat ya, untuk memfaktorkan. Kemudian jika ada yang bisa disederhanakan antara pembilangan dan penyebut, ingat bahwasanya pembagian itu sama aja dengan per. Jadi ini berarti x kuadrat tambah 9 dibagi per atau per x kurang 3. Udah sederhanakan. Faktorkan atas, ada yang bisa dimatikan, matikan. Gitu deh. Begitu juga yang bawah. Ya, faktorkan yang atas, faktorkanlah si x kuadrat kurang 3x kurang 10 ini. Ya, setelah difaktorkan, maka ada nggak bisa disederhanakan dengan x kurang 5? Maka tinggallah nanti hasil penyederhanaan itu, itulah jawaban hasil pembagiannya.
Gitu dia. Oke, nah Ustaz, ini Ustaz jadikan tugas di rumah ya. Yang tadi pun yang penjumlahan pengurangan perkalian Ustaz harapkan antum kerjakan di buku catatan ini. Ya, bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangkan, bagaimana mengalikan. Ya, tetap dicatat. Buat jalannya sampai dapat hasilnya. Ini mengulang dulu kita, mengulang pembelajaran SMP. Nanti baru kita masuk materi tambahan. Untuk SMA namanya komposisi dan inverse. Itu belum ada dipelajari di SMP. Ya, Ustaz tunggu jawaban antum sampai pukul selambat-lambatnya ya 18.00 dari soal yang pembagian saja. Kalau yang ini antum cukup catat di buku latihan, cukup catat kemudian diselesaikan, harus nampak jalannya sampai dapat hasilnya. Kalau ini di buku latihan ya, membagikan fungsi aljabar. Taib, anak-anak Ustaz, sampai sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masih ada tersisa 2 menit lagi ya. Jika memang ada yang ingin tanyakan silakan. Kalau tidak kita akan sudahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Ambillah pelajaran dari semester ganjil kemarin. Yang berlalu biarlah berlalu, jangan lagi terulang hal-hal ya, kebiasaan yang kurang baik pada semester ganjil kemarin. Harus ada perubahan. Harus merubah cara belajarnya. Semangat belajarnya harus terus ditingkatkan. Kerjakan apa yang diperintahkan gurunya, dikerjakan ya. Ustaz akan kasih nilai, akan masuk ke daftar nilai sebagai nilai harian antum. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustaz dan juga dari syaitan. Ustaz mohon maaf kepada antum jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron atas perhatiannya. Syukron jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.